siapa di sini yang suka makan cilok? Ya, jajanan asal Jawa Barat ini menjadi salah satu cemilan favorit bagi banyak penggemarnya loh. Pasalnya, cilok yang berasal dari kata aci dicolok ini memiliki tekstur yang kenyal dan lembut yang pastinya membuat mereka yang merasakannya ketagihan. Nah, di antara menjamurnya pedagang cilok di Bandung, ternyata ada loh pelopor cilok goreng pertama di Jalan Setiabudi yang viral di sosial media. Awalnya dari kesalahan. Jadi kita bikin bakso, si adonannya nggak baik, kita inovasi gimana caranya, jadilah cilok goreng. Awal mulanya kita kan usaha ini tahun 2000 ya. Kita usaha di bakso sama cilok kukus. Di cilok goreng ini dari awal belum ada, kita inovasi sendiri supaya bisa kuliner Indonesia bisa beragam gitu. Wah, siapa sangka ya teman anti jobless, cilok yang awalnya bermula dari sebuah kesalahan ini kini mampu memproduksi 8.000 hingga 9.000 cilok dalam sehari dan menjadi kegemaran bagi banyak penikmat jajanan di Bandung. Dari istri saya dengar, ini katanya enak, jadi saya sering beli ke sini gitu. Kalau saya nggak ngitung tusuk, Mbak suka 20.000, 30.000 gitu. Paling banyak saya beli 50.000. Karena terkenal enak bumbu kacangnya, terus harganya juga terjangkau dan yang udah terkenal tuh emang nggak bikin sakit di tenggorokan, minyaknya beda gitu. Aku tahu dari kecil sih dulu sering jajan karena seneng jajannya. Kan kalau diplastikin mah nanti cepet dingin, kejaga gitu suhunya. Lebih enak lagi lah, nggak usah diangetin lagi. Selain membuka gerainya di Jalan Setiabudi Bandung, Reddy juga menjual dagangannya secara online dan membuka kesempatan bagi orang yang ingin menjadi reseller untuk menjual produknya lagi nih teman anti jobless. Reddy sendiri mengaku bahwa peminatnya berasal dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Batam, Palembang, Makassar, Bali, dan masih banyak lagi. Nah, untuk teman anti jobless yang berada di luar Bandung dan ingin mencicipi jajanan ini tidak perlu khawatir. Karena cilok ini dapat dikirim dan bertahan dalam suhu ruang sampai 4 hari dengan kemasan antibakteri. Jadi kualitas dan rasa dari makanan ini tak perlu diragukan lagi. Bukan usaha namanya kalau tidak mengalami berbagai halangan dan rintangan di depannya. Buah kesabaran selama berjualan 17 tahun kini terbayarkan. Usahanya hingga kini dibanjiri orderan, bahkan pandemi yang banyak merugikan sebagian orang tidak dirasakan oleh Reddy dan rekan-rekannya. Dulu kita buka cabang itu minimalnya 12 maksimal 15 cabang. Di situ kita banyak sekali miss di situ. Antara cabang sama reseller itu sekarang itu lebih besar resellernya daripada kalau kita buka cabang. Kita bagi tim untuk produksi, kita bagi tim untuk yang jualan khusus di depan. Kita bagi tim untuk yang online, kita bagi tim untuk yang bagian-bagian tertentunya supaya kita jalannya bareng. Ya alhamdulillah terbantu gitu ya, soalnya kan awalnya kan kayak suami dirumahin gitu kan. Jadi daripada aku diem-diem aja, ya udah aku cobalah untuk ini bantu-bantu di sini. Terus melakukan inovasi dan memastikan bahwa usahanya berkembang, Reddy amat bersyukur produknya dapat dinikmati berbagai kalangan dan tak pernah sepi pelanggan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kalau pandemi kemarin, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kalau pandemi kemarin itu orang lain banyak yang gulung tikar, yang mati, kita masih bisa rating penjualannya bertambah sampai sekarang. Harapannya yang pertama bisa lebih maju lagi, yang kedua saya mungkin sampai nasional bahkan sampai go internasional lah, dan juga masyarakat Indonesia bisa mencicipi kuliner asli Bandung lah ya. Wah, inspiratif sekali ya teman anti jobless. Bagaimana, tertarik untuk membuka usaha seperti Reddy hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak? Teman anti jobless setuju kan jika berbisnis kuliner itu nggak cukup soal rasa, melainkan diperlukan sebuah sentuhan kreativitas dalam penyajiannya. Hal ini tentu saja dalam upaya menarik banyak perhatian para pembelinya.
Nah, strategi kreatif ini pun rupanya diterapkan oleh resto yang satu ini. Gimana nggak unik ya teman anti jobless? Sajian daging khas Nusantara sei sapi di sini bisa kita nikmati dari dalam sebuah bambu. Wah, kreatif banget ya. Sebenarnya berasal dari ide bahwa saya sendiri suka sei sapi ya. Jadi ini makanan tradisional yang mau dibawa ke Jabodetabek, terus hasil marketnya bagus. Kalau masukin dalam bambu itu lebih berasal daripada suku saya, Batak Karo. Itu jadi kita biasa memasak daging di dalam bambu pada saat ada acara. Selain kreatif menyajikan menu daging asap sei sapi dalam sebuah bambu, rupanya dapat memberikan rasa khas yang lebih pada setiap dagingnya, di mana aroma pembakaran dapat lebih terasa. Halo Chef. Halo Kak, Kenalin, aku Cika. Dengan Chef siapa? saya Dimas. Oke, Chef Dimas, aku mau nanya-nanya dikit nih. Kira-kira ini tuh tempat apa sih, Mas? Ini itu tempat pembakaran sei sapi asapnya. Oke. Jadi itu kita bakar sei sapi asapnya di sini kurang lebih selama 5 jam. Kita udah marinasi semua dagingnya, jadi kita udah lagi proses memasak. Di sini sih udah jalan sekitar 1 jam. Oke. Jadi sekitar 4 jaman lagi baru ini matang. Oh, 4 jam lagi, Ya, cukup lama ya. Jadi setiap 1 jam itu kita balik. Jadi yang paling bawah jadi paling atas, yang paling atas jadi paling bawah. Oke, agar matangnya merata ya. Ya, agar matangnya lebih merata. Menu spesial kita, sei sapi dalam bambu. Itu sei sapi yang dimasukkan ke dalam bambu, diasap selama 2 jam di dalam bambu. Jadi Oke. prosesnya sama seperti mengukus. Nah, aku boleh nggak sih diajarin untuk cara bikinnya? Oh, oke. Kita ntar kasih tahu ke chefnya supaya kakak diajarin ya. Oke, yuk ikutin aku. Jadi kalau misalnya mau bambunya itu langsung aku serahin sama ahlinya aja ya. Ini ada Chef Heru. Oke, Chef. Thank you. Halo, Chef Heru. Halo Mbak. Aku di sini mau coba nih bikin si sei bambunya. Boleh tahu Ya. dulu nggak bahan-bahannya kira-kira apa aja? Nah, di sini ada bahan-bahannya, ada daging ram beef. Ini kita pilih khusus. Ini ada kunyit, ada garam, ada kecombrang, ada minyak, ada kenornya. Nah, proses pertama yang harus dilakukan apa aja nih? Kita masukin daunnya aja dulu. Rata, dagingnya kita. Sekarang masukin dagingnya. Sudah merata, kita masukin ke dalam sini. Sekarang kita masukin ke dalam si bambunya. Setelah semua bahan dicampur, bambu yang berisikan daging dan bumbu tadi langsung dibakar selama 3 jam nih teman anti jobless. Itu dia rahasianya. Berkat kualitas rasa dan kekhasannya ini, restoran yang bertempat di wilayah Tebet, Jakarta Selatan ini setiap harinya mampu menghabiskan ratusan porsi sei bambu loh. Kalau misalnya untuk dagingnya sendiri kita memang punya suppliernya gitu. Kita punya supplier yang kita cari, yang kita coba cari harganya dengan harga terbaik, dengan kualitas terbaik. Kita tidak menukarkan kualitas yang kita berikan kepada customer. Selain sei sapi bambu, hidangan lain seperti sei sapi asapnya nggak kalah enak loh teman anti jobless. Selain itu ada juga stik sei dan sop sumsum yang bisa dinikmati di sini nih. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih, Mas. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, sei sapi yang ada di dalam bambu. Nah, coba kita buka ya. Ini dia nih teman anti jobless. Yuk, cobain. Nah, sekarang aku mau cobain si sei sapi asapnya. Tadi kan ini kita juga nyobain si sei sapi bambu. Kayak gimana ya rasanya? A million color red like the skies. Yeah. So beautiful it makes me want to cry. I can't stop myself, keep thinking of her. Melalui proses pembakaran selama 3 jam di dalam bambu, bikin rasa dagingnya bener-bener smoky. Eits, bukan hanya rasanya saja nih, tekstur daging juga langsung meleleh saat kamu santap, empuk banget loh.
worth it sih, masih murah. Kalau menurut saya terjangkau. Ini ya, flavornya tuh lebih keras aja karena mungkin dimasak di dalam bambu kali ya. Untuk dapat merasakan kelezatan seporsi sei bambu ukuran besar yang mampu dinikmati hingga 3 orang seperti ini, setiap pengunjungnya dikenakan harga sebesar Rp165.000 saja. Sesuai banget kan? 1 tahun berkarir di dunia kuliner, usaha Kelvin berbuah manis. Keberaniannya untuk membuka usaha di masa pandemi bukan menjadi halangan, bahkan menjadi tantangan untuk terus membuat inovasi terbaru di tengah banyaknya kompetitor. Untuk inovasi makanan pastinya setiap bulan, setiap minggu bahkan kita coba menambahkan menu baru seperti contohnya nasi goreng sei sapi, itu juga baru dirilis mungkin akhir bulan lalu untuk menambahkan variasi dalam menu kita. Wah, keren banget ya teman anti jobless. Kita doakan semoga kedepannya dapat membuka cabang baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi ya. Foto cantik bareng Besti, siapa takut? Sesaat lagi informasi serunya hanya di Goodbye Jobless.